Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 12 Madiun beserta Bapak Ibu Waka Madrasah, Bapak KTU beserta stafnya, Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Madiun, serta seluruh anak-anakku, siswa-siswi MTS Negeri 12 Madiun yang insya Allah selalu kami sayangi dan kami harap menjadi orang yang sukses di masa depan. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua dalam suasana bulan suci Ramadan, dalam suasana puasa Ramadan hari yang ke-10. Anak-anakku tercinta dan Bapak Ibu Guru serta keluarga besar Madrasah Sanawiyah Negeri 12 Madiun. Ramadan, jika diumpamakan bulan Ramadan itu laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat. Kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin sesuai yang kita mau. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang kita bisa peroleh. Saat Ramadan, buah-buahan itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang kita lakukan, maka semakin banyak pula pahala yang insya Allah kita peroleh. Namun demikian, perlu kita sadari, ibadah itu adalah urusan iman, persoalan iman, yang mana suatu saat bisa naik, dan di saat yang lain akan melandai. Hal demikian juga kerap kita jumpai saat Ramadan. Memasuki awal bulan, semangat ibadah masih luar biasa. Insya Allah aman lah.
masjid, musola, surau masih ramai dipenuhi jamaah sholat tarawih. Masih ramai suara tadarus terdengar di mana-mana. Dan masih banyak sejumlah ritual lainnya yang masih riuh ramai, terutama khas di bulan Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki separuh bulan, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal tadi. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu. Semangat tadarus Al-Quran mulai menurun. Dan sebagainya. Hal ini semacam hal yang wajar kalau kita lihat. Akan tetapi tidak seharusnya seperti itu. Ibadah di dalam bulan Ramadan itu semakin hari harus semakin meningkat, bukan semakin luntur. Untuk itu berikut akan saya sampaikan 3 tips agar semangat ibadah Ramadan kita tetap terawat sampai akhir Ramadan. Yang pertama, janganlah kita makan terlalu kenyang. Meskipun bulan Ramadan mewajibkan umat muslim untuk berpuasa sejak waktu imsak sampai maghrib, namun momen berbuka kadang menjadi semacam kesempatan untuk balas dendam. Segala macam hidangan disajikan di meja makan. Akibatnya, karena terlalu rakus kita melahapnya, perut menjadi terlalu kenyang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan itu tidak baik. Dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wala tasrifu innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Ayat ini secara tegas melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan terlalu berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah, yang mana balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Terkait batas konsumsi makan yang ideal, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya tiada tempat yang manusia isi yang lebih buruk daripada perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan
sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menguatkan hadis tersebut, Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan, makan terlalu kenyang itu membuat berat badan naik, menjadikan hati keras, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan kantuk, dan menjadikan malas beribadah. Anak-anak sekalian, tips yang kedua, hindari perbuatan maksiat. Dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan ini terlewat begitu saja. Sebab pengaruh dosa tadi. Berkaitan dengan hal ini, Ibnu Abbas juga pernah berkata, sesungguhnya pada kebaikan itu terdapat sinar pada wajah, cahaya dalam hati, kelapangan dalam rizki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk. Sesungguhnya pada kejelekan itu terdapat kegelapan pada wajah, gulita pada alam kubur dan hati, kemudian kelemahan pada badan untuk beribadah, kekurangan dalam rezeki, dan kebencian pada hati makhluk. Tips yang ketiga, tidak berlebihan dalam beribadah. Rasa agak aneh tips yang ketiga. Kalau di bulan Ramadan seharusnya itu kita meningkatkan ibadah, memperbanyak ibadah kita. Akan tapi di sini tips yang ketiga adalah tidak berlebihan dalam beribadah. Pengertian memperbanyak tidak bisa diartikan sebagai hal yang berlebihan. Ya. Segala yang berlebihan itu tidak baik, sekalipun dalam hal beribadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional, dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meneruskannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal tersebut. Dan sholat yang paling Nabi SAW cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya, sekalipun sedikit. Dan beliau bila sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, akan melakukannya secara konsisten. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, dalam hadis riwayat Bukhari pernah dikisahkan bahwa Rasulullah SAW memarahi sekelompok sahabat yang memiliki semangat ibadah berlebihan, sehingga dikhawatirkan membahayakan pengamalnya.
Saat itu mereka ada yang bertekad menghabiskan seluruh malamnya untuk beribadah, berpuasa setiap hari, bahkan ada yang berniat membujang seumur hidup demi fokus beribadah. Nabi SAW yang mendengar kabar ini segera menegur mereka dengan tegas. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru yang kami hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kultum ini. Mari warnai Ramadan ini dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci ini berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan memang semakin baik, tapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten dan penghayatan sepenuh hati. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان 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 سكون واطمئنان رمضان 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 سكون